Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bertemu bersilaturahim. Iya. Dan ini ada pertanyaan yang mengganjal Ustadz dari saya itu. Iya. Saya sering mendengar ada ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Ini yang pertanyaan mengganjal itu, apa sih rahasia mengenal diri sehingga ini bisa sampai mengenal Tuhannya gitu. Itu pertanyaan dari saya Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk itu, pertama kita menyadari dulu ya, karena kan sesuatu itu berangkat dari diri pribadi dulu. Ya, ketika kita mengenal diri maka akan mengenal orang lain. Itu menghargai diri sendiri adalah menghargai orang lain. Jadi cara menghargai orang lain, hargai diri gitu maksudnya. Hargai diri. Gitu. Itu prinsip secara manusiawi. Kan? Ketika kita ingin dihargai orang lain, hargailah diri kita. Nah, untuk mengenal Allah, mengenal Rob, maka kenali dulu diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya pada diri kita itu terdapat ayat-ayat Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku, kata Allah, lebih dekat kepadamu dari urat leher dengan leher kamu sendiri. Itu. Ketika kamu bertanya tentang aku, maka ingat, fa inni qarib. Aku itu dekat dengan kamu. Gitu. Nah, kedekatan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dari ayat itu ada ungkapan Sayyidina Ali tadi. Ungkapan Sayyidina Ali. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Nah, ini ada 3 kata kunci kalau menurut saya. Itu karena yang pertama itu arofa, ya. Yang kedua nafs. Yang ketiga rob. Nah, itu. Ada 3 kata kunci. 3 kata kunci di sana. Arofa, nafs, rob. Gitu. Dan man itu isim mausul atau syartiyah atau itu nakiroh, menunjukkan yang berakal. Man, barang siapa. Siapa orang. Arofa, yang ta'aruf katakanlah. Ya, mengenal. Mengenal gitu. Nafsahu, ini bukan jasadahu, bukan ruhahu, tapi nafs. Gitu. Kenapa nafs? Karena nafs itu arti penting dari kehidupan itu nafs. Itulah gambarannya. Kemudian Rob itu pencipta nas. Nah, oleh karena itu, insya Allah secara garis besar kita diskusikan bersama. Untuk sementara seperti itu garis besarnya. Terima kasih Ustadz. Jadi ada 3 kata kunci tadi ya, antara nafs, arofa, arofa, nafs, dan rob. Bagaimana kaitan ketiga hal itu dan tadi mengenai rahasia, kenapa mengenal diri bisa mengenal rob? Itu otomatis ya? Iya, otomatis itu. Karena kan ada man, syartiyah, kedepannya ada fa jawab. Fa jawab. Itu kan, man itu syarat, fa itu jawab, atau sebab akibat. Ketika kita ingin mengetahui rob, maka ketahuilah dulu diri kita sendiri. Nah, itu yang masih saya bingung tuh. Apa yang harus diketahui dalam diri gitu? Gitu kan? Apa yang harus diketahui? Karena saya tahu nih nama saya, alamat, sekolah. Tapi belum tentu kan. Ada sesuatu yang belum diketahui. Gitu. Sehingga itu menjadi syarat, gitu kan? Mengenal rob gitu. Jadi apa itu, Ustaz? Pertama kita maklumatkan dulu ya. Ini maklumat kan? Ini maklumat. Bentuknya maklumat.
untuk mengenal Rob, syaratnya adalah mengenal dirinya. Tidak akan pernah seseorang mengenal Robnya tanpa mengenal dirinya. Kemudian bila dia mengaku bahwa dia mengenal Rob, tapi dia tidak tahu dirinya, tidak mengenal dirinya, itu pengakuan yang bohong. Karena kan idan tapasyartu intafal masyrut. Ketika hilang syarat, maka hilang yang disyaratkan. Itu maksudnya. Atau yang kedua, man arofa nafsahu arofa robahu, dipahami bahwa untuk mengenal Allah itu perlu wasilah. Nah, wasilah untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Karena wasilah itu sesuatu yang menyambungkan. Ibarat makanan masuk ke mulut tanpa sendok. Kan makanan tidak akan masuk ke mulut dengan sendirinya. Itu perlu sendok. Nah, arofa nafsahu itu ibarat sendok untuk mengantar makanan ke dalam mulut. Atau memasukkan obat ke dalam tubuh dengan jarum suntik. Nah, jarum suntik itu adalah wasilah. Itu titik tekannya. Itu titik tekan, maka semakin jelas lah ya bahwa mengenal diri itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Nah, sehingga mengenal diri apa yang harus dikenal, nah, itu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Iya, insyaallah. Dalam diri manusia, ketahuilah dulu bahwa kita itu manusia. Ya, yang pertama itu kan, karena Allah belum Allah, katakanlah kita belum mengenal Allah ya. Yang ada di dunia ini macam-macam. Betul kan? Macam-macam. Ada jamadat, ada nabatat, ada hayawanat, ada insan. Yang dohir itu, yang dohir. Ada jamadat, air, batu, tanah, dan lain-lain. Kemudian ada nabatat, pepohonan, tumbuhan, rumput, dan lain-lain. Kemudian ada hayawanat, ada binatang buas, ada binatang ternak. Dan ada insan, manusia. Nah, kenali dulu siapa kita. Kita itu adalah manusia. Dalam Al-Quran itu disebut al-insan. Ini kita kajiannya berdasarkan Al-Quran. Ya, berdasarkan Al-Quran. Dipadukan dengan pola pikir kita, akal kita. Jadi berdasarkan pada Al-Quran. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu al-insan. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan al-insan ke dalam bahasa Indonesia itu manusia. Gitu. Jadi untuk yang pertama, siapa kita? Manusia. Kita bukan hewan. Kita bukan tumbuhan. Tapi bisa jadi manusia akan terjadi derajatnya seperti hewan. Bahkan seperti tumbuhan. Bahkan bisa lebih hina. Balhum adol. Manakala dia tidak mengenal dirinya. Balik lagi. Harus mengenal diri. Harus. Balik lagi ke sana. Iya. Masya Allah. Insan. Al-insan manusia. Secara bahasa, kita artikan dulu, terjemahkan dulu secara bahasa. Atau padanan kata dalam Al-Quran, al-insan itu yang kita kenal itu diantaranya satu, Anas. Disebut Anas. Kemudian yang kedua juga disebut Al-Bashar, itu yang terkenalnya itu ya. Dan banyak lain yang lainnya. Kalau dalam bahasa itu disebut Al-Hayawanun Natik, istilahnya gitu. Kalau menurut ulama ahli mantik itu al-hayawanun natik, itu al-insan. Cukup tiga kata saja. Banyak kata-kata yang lain dalam Al-Quran. Itu disebut basar. Anas artinya lupa. Nasya, yansa, nasyan. Bahwa nasin artinya pelupa. Karena manusia itu suka lupa. Emang fitrahnya lupa janji, lupa gitu kan? Lupa apa lagi? Lupa barang, banyak lah. Iya, lupa bayar hutang. Selanjutnya yang kedua ada
al-bashar, diistilahkan al-bashar. Al-bashar. Al-bashar itu secara terjemah ada dua kata. Satu, bashar itu kulit. Kenapa manusia dinamai al-bashar? Karena dohir kulit. Dohir kulitnya, lidohril basharihi, karena kelihatan kulitnya. Berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak ada yang kelihatan kulitnya. Justru kalau hewan udah kelihatan kulitnya, mati dia. Ayam, kalau kulitnya kelihatan, ya ayam yang udah disembelih gitu. Betul. Bagaimana dengan ikan? Ikan pun sama, hanya punya sisik. Gitu kan? Hewan. Cacing, karena cacing itu kan tidak diam di atas tanah, dia sembunyi di dalam tanah. Ya udah tersembunyi itu berpakaian, pakaiannya tanah. Itu kan. Malah manusia itu dohir. Bahkan kalau hewan dikasih baju justru aneh. Justru aneh. Gitu. Monyet pakai baju. Enggak, itu aneh, luar biasa gitu. Karena itu bajunya udah orisinil, langsung dari Allah. Iya. Nah, tadi di sana yang membedakan secara prinsip kenapa manusia mesti pakai baju, mesti tutup aurat kalau dalam Islam. Karena untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, betul. Itu al-bashar itu yang pertama. Yang kedua, al-bashar itu diartikan anas itu patu pelupa. Kedua, al-bashar itu artinya ada dua. Nah, satu kulit. Yang kedua bahagia. Atau gembira. Ya, gembira itu intinya. Manusia itu makhluk gembira. Karena kegembiraannya terlihat gitu. Walaupun iya hewan juga gembira, tapi segembira-gembiranya hewan dia tak tertawa. Gitu. Tidak ada kucing yang tertawa gitu kan. Betul. Tidak ada anjing yang tertawa. Yang ada itu kucing mengeong. Anjing menggonggong gitu kan. Padahal dia bahagia kan gitu. Nah, kalau manusia bisa tersenyum, bisa tertawa gitu. Itu manusia. Al-bashar basyiran wa nadhiran. Rasulullah SAW itu membawa tugasnya itu basyiran, memberikan atau membawakan kabar gembira. Manusia juga seperti itu. Kemudian ada yang menyebutkan al-hayawanun natik, hayawan atau binatang yang berpikir. Itu atau binatang yang bisa berbicara. Karena sehebat apapun hewan kan bahasanya sama. Gitu-gitu aja. Bahasa kucing begitu, memanggil anaknya meong. Kepencet meong juga, lapar meong. Begitu. Kalau manusia kan beda. Ada bahasa bahagia, ada bahasa memanggil, bahasanya itu hayawanun natik. Kosakatanya banyak. Gitu. Juga berpikir banyak akalnya. Beda dengan hewan. Itulah al-insan. Dari pengertian bahasa. Iya. Jadi pertama yang harus kita kenal itu secara pengertian manusianya itu dulu. Selanjutnya apa Ustaz? Selanjutnya, seorang manusia setelah mengetahui bahwa saya ini manusia. Nah, untuk berhubungan dengan Robnya tadi, untuk menyambung dengan Rob, ada ilmu tauhid dalam kitab Jubad itu mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Disandingkan dengan tadi man arofa nafsahu arofa robbahu. Nah, sebelum ke man arofa itu tadi dulu ungkapan ulama tadi awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalu wajibin, kewajiban yang pertama sebelum melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena dia tidak akan bisa melakukan kewajiban yang lainnya kalau belum ada yang pertama ini. Betul. Apa? Ma'rifatul ilahi. Dia mengetahui ilahnya. Secara garis besar ini ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau lebih spesifik lagi dalam surat yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu lebih rinci sebetulnya itu. Itu lebih rinci. Dari apa dibuatnya itu udah dijelaskan di sana. Kalau dalam Ar-Rahman kan
Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Bisa. Tapi kesana ada Allamahul Bayan. Bayan. Ini dengan tadi Hayamanun Natik tadi. Bukti wujud atau eksistensi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu asma Allah yang pertama. Huwallahur Rahman, gitu kan? Ya. Itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim baru. Bismillahirrahman. Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. 3. Yang pertama harus kita sadari. Itu Allah mengajarkan Al-Quran, menciptakan insan dan memberikan pelajaran atau mengajarkan kepada insan itu pandai berbicara. Maka lahirlah ilmu bayan. Nah, karena manusia itu, insan itu bisa berbicara dengan jelas. Nah ini khalaqal insannya itu. Nah, si insan tadi, ya, insan tadi yang ada kewajiban buat dia, buat insan sebagai manusianya ini. Gitu kan? Karena kalau dalam ilmu akidah Islamnya itu kan manusia itu ada tahapannya. Ya, ketika pertama dia memahami bahwa dia sebagai makhluk. Kalau sebagai makhluk, saya itu makhluk Allah Al-Khaliq. Hewan makhluk, binatang makhluk, tumbuhan makhluk. Nah, setelah dia memahami sebagai makhluk itu kan banyak. Siapa saya? Al-insan. Manusia. Berarti bukan hewan. Terpisahlah jadi hewan. Jadi manusia itu masih jenis makhluk lah. Masih jenis makhluk. Salah satu makhluk itu manusia. Gitu kan? Udah beda. Nah, itu udah menyadari bahwa saya ini manusia. Makhluk yang bernama manusia gitu. Iya. Ada kemanusiaan. Itu udah ada kemanusiaan. Nah, bagi seorang manusia ada kewajiban yang pertama yaitu ma'rifatul ilah, mengenal ilah, mengenal siapa yang harus ia agungkan, siapa yang harus ia taat, siapa yang harus ia ikuti, siapa yang harus ia sembah atau ibadahi itu. Bistikoni, dengan keyakinan penuh, dan keyakinan itu tidak akan lahir tanpa ada usaha. Dengan cara berusaha untuk meyakinkan keyakinannya dengan penuh. Jadi tentu yakin simsalabim. Keyakinan itu bukan lahir otomatis. Bukan otomatis. Harus diusahakan. Kan di sini kan bistikoni. Itu sin dalam wajan istaf'ala, kalau menurut ilmu nahwu shorof itu lisinil istif'ali jama'ani li tolabi syairatin wijani dan seterusnya. Ada makna tolabiyah. Goparo mengampuni, istaghfaro meminta ampun atau berusaha untuk mendapatkan ampunan. Di sana ada usaha. Ada usaha. Untuk diampuni itu tidak mudah. Tidak mudah. Enak aja, maaf. Dosanya besar, tergantung dosa. Ya, gitu kan. Betul. Nah, untuk keyakinan ini juga sama. Keyakinan itu tidak datang otomatis, harus ada usaha. Gitu. Lalu bagaimana cara untuk berusaha untuk mendapatkan atau memperoleh keyakinan yang penuh? Nah, digabungkan dengan ungkapan Sayyidina Ali, man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Si insan tadi, nah, insan itu harus arrofa nafsah. Berarti bisa dipahami bahwa dalam diri insan itu ada nafs. Nah, itu makanya di sini kita jelaskan al-insan itu di dalamnya ada 3 unsur. 1 unsur jasmani, 2 unsur ruhani, ya, ruhani. Yang ketiga unsur nafsiyah atau nafsani. Itu, ya. Yang harus diketahui oleh insan itu siapa? Di sini nafsnya ini arofa nafs. Tidak arofa jasmanahu, jasadahu, ruha. Gitu. Tapi tetap kita harus tahu kan. Iya. Jasad, ruh. Cuma yang lebih titik penekanan secara besarnya ada di nafsiyah. Oke. Iya. Berikutnya bahwa pada diri al-insan itu ada 3, jasmani, ruhani, dan nafsi. Titik tekannya adalah nafsi yang harus diketahui. Oke. Nah, arofa
itu juga mengandung mana yang luar biasa. Arafah itu bisa jadi kan dari Arafah itu kepada Alimah. Kan beda kan Arafah dan Alimah? Ada yang mengatakan beda. Bedanya apa? Beda. Alimah itu tahu, Arafah juga tahu. Itu. Jadi sama dong. Tapi ada beda, ada ma'ruf, ada maklum. Itu kan? Maklum dan ma'ruf beda. Gitu. Mohon dimaklumi. Padahal maklum itu di atas ma'ruf sebetulnya. Iya, tapi punya tekanan tersendiri lah. Ya. Punya tekanan tersendiri. Oleh ulama ahli tasawuf itu ma'rifat itu lebih ditekankan ada di posisi puncak. Syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Ma'rifat itu bukan hanya kenal, bukan bisa melihat bungkusnya, tapi harus tahu dalamnya dan harus dirasakan pula. Diminum, nah ma'rifat itu merasakan. Itu merasa. Kenal itu sampai merasa, bukan hanya tahu nama, tahu alamat, tahu wajah, bukan begitu. Sampai dia merasakan ada getaran apa dalam jiwa itu, dalam sesuatu itu. Ibaratnya seperti tadi lah, seperti kopi atau seperti minuman. Jadi ma'rifat atau arafah itu yang sudah terbayang itu bukan hanya ini wadahnya, tapi sudah terbayang rasanya, efek dari air ini. Itulah. Itu kan kadang-kadang kita kan ma'rifat itu tahu itu namanya kopi anu gitu. Tapi belum bisa merasakan. Belum pernah merasakan. Dan dampak efek dari sesuatu itu belum bisa. Dari minum kopi itu apa? Nah, yang ma'rifat, yang arafah itu sudah merasakan dampak dari minum kopi itu. Ma'rifat. Oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri, bukan ada orang lain. Gitu. Ya. Arafah nafsah. Itu. Jasmani, rohani, nafsiyah. Selanjutnya, nah, dari mana? Lalu bagaimana yang tiga hal ini? Nah, yang tiga hal ini apa itu? Dari mana asalnya, kemana, dan bagaimana? Jasmani berasal dari tanah, itu kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasmani itu dari tanah. Kalau penciptanya dari tanah. Dan jasmani itu bentuk fisik. Ruhani adalah faktor penggerak. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kata Allah, setelah manusia itu sempurna dari alam rahim, kemudian Allah meniupkan sebagian dari ruhnya. Ruh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh Qul ar-ruh min amri Rabbi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Kemudian Rasulullah pun bertanya pada Allah tentang ruh. Jawab oleh Allah, yas'alunaka. Sahabat kamu bertanya kepadamu tentang ruh, jawablah kul ar-ruh. Jawablah wahai Muhammad, urusan ruh itu urusan aku. Urusan Robku, bukan urusan aku. Jadi ini mah berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ini tidak mati. Ruh itu tidak mati. Hidup selamanya ada karena ruh Allah itu. Nah, sementara nafs itu kan, nafs itu efek dari persatuan antara jasmani dan ruhani. Itu. Jasmani ini fisiknya, ruhani yang menggerakkannya itu. Nafs itu setelah terjadi persatuan ruh dan jasmani ada nafsi. Dan ini yang mengatur gerak ini. Yang mengendalikan. Yang mengendalikan gerak ini nafs. Mau dikemanakan ini gerak tangan. Itu. Nah, itu nafs yang mengatur. Itu sementara. Ya. Oke, jadi ada 3 unsur ya. Yang selama ini kan yang familiar itu 2 unsur saja kan. Jasad dan ruh. Ternyata ada nafs. Dan nafs itu yang mengendalikan. Oke, sehingga sedikit paham lah kenapa kemudian nafs itu yang menjadi titik tekan, karena dia pengendali. Gitu kan? Iya, mengendali. Dia pengendali, sekali yang jadi utamanya berarti kan. Kalau dalam motor itu kan ibarat jasad itu mesinnya, fisiknya. Itu yang ruhnya itu kan perapiannya. Listrik. Kelistrikan. Yang menggerakkan itu kelistrikan. Itu ruhnya. Gitu kan? Kalau nafs itu
Nah, maju geraknya itu kemana dia dikendalikan oleh siapa? Oke. Oleh sopir, Supir. oleh drivernya. Gitu. Nah, Oke. itu. Nah, jadi nampaknya kita harus lebih memperdalam berarti nafsnya sekarang, kan? Iya. Karena ini jadi kuncinya kan? Iya. Ya. Nafs, insya Allah kita akan bahas sedikit mendalam ya, tentang nafs. Nah, anaps itu secara bahasa itu napas. Napas. Ya. Gitu. Dan itu tetap hidup sebelum napas itu dihembuskan. Napas yang terakhir. Gitu, ya. Mata bisa melihat saat tidak tidur. Telinga mendengar saat kita berbangun. Tapi ketika tidur mata tak melihat. Telinga gak mendengar. Yang tetap aktif adalah nafs, jiwa itu. Gitu. Kemudian perlu juga diketahui bahwa kenapa ini nafs mesti dipahami, mesti dikenal lebih mendalam. Karena satu itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang merasakan mati itu nafs. Gitu. Karena jasmani itu kan wadah. Hilang ruhnya, yang merasakan sakitnya mati ini. Oke. Itu. Yang merasa bahagia nafs. Bukan ruh ya? Bukan, ruh mah ya udah berangkat saja masuk, selesai. Selesai tugas ruh. Nah, yang akan diminta pertanggungjawaban juga nafsi. Iya, gitu. Kemudian selanjutnya dari nafs ini wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari nafsi ini yang kesempurnaan itu ada dua nantinya. Ada dua kecerdasan, dua kecenderungan. Apakah dia akan jadi fujur atau dia akan menjadi takwa. Siapa? Tergantung nafs ini dikendalikan oleh apa. Itu. Kemudian alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Anfus juga jadi alat untuk berbakti pada Allah. Anfus itu juga nafs. Karena kan anfus itu jama dari nafsun. Nafsun itu mufrad, jamanya anfusun. Jiwa-jiwa. Itu kan jiwa-jiwa. Itu yang mendasarkan mati itu maut. Juga nafs itu bisa dijadikan alat untuk bukan dijadikan alat ya, alat prinsip untuk berbakti pada Allah. Itu nafs. Makanya penting mengetahui nafs ini. Itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang akan dipanggil nanti masuk ke dalam surga nafsu mutmain. Nah, kan nanti ya dari nafs ini ada potensi tadi kan ya, yang masuk ke nafs itu satu fujur, ya, ilham fujur ya. Kedua ilham takwa. Kemudian nafs juga ada dua, satu nafsu mutmain, ya, mutmainnah. Kemudian dua nafsu lawamah. Masih banyak lagi tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqatul maut itu yang akan merasakan maut. Ini juga dipakai sebagai alat berbakti. Yujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsu. Nafsu kemana ada itu? Nah, gitu. Nafsu terus itu. Kita juga di dunia nafsu makan. Ya. Bukan ruh makan itu. Nafsu makan. Tanpa disadari sudah jadi kosakata bahasa Indonesia juga. Iya. Nafsu, napas gitu kan. Napas. Itulah. Kita kena nipis gitu. Selanjutnya, nah ini dari anaps ini ada potensi juga. Satu as-sam'u, kedua al-basor, ketiga al-fuad atau al-afidah. Ini membentuk akal dan kolbun. Itu
Oke, afidah itu berarti lahirlah akal, lahirlah kolbun. Kolbun. Dan ada akal, ada kolbun nanti. Hmm. As-sam'u itu pendengaran. Tidak akan ada pendengaran kalau tidak ada nafs. Oke. Itu tidak akan ada penglihatan kalau tidak ada Nafs. nafs. Walaupun ini tidak mendengar, tidak melihat, nafs tetap hidup. Ketika tidur tadi. Fuad itu kerteg hate. Nah, kerteg hate itu yang sifatnya ilmu, yang sifatnya informasi-informasi, maka memorinya akan disimpan di aklun. Nah, kemudian yang sifatnya keinginan, sifatnya keimanan, kepercayaan akan disimpan di kolbun. Nah, gitu. Jadi ada istilah intelektual, ada istilah spiritual. Gitu. Beda kan? Kalau aklun, orang bicara itu otak, otaknya itu cerdas. Otak itu fisik. Kalau dalam bahasa Arab, otak itu dimag. Dimag, ya namanya otak itu dimag. Artinya dimag itu sejenis apa itu cairan kental, bukanlah. Kolbun itu juga kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya yang fisiknya itu namanya mudgoh. Oke, mudgoh. Ya. Darah yang mengental. Jadi mudgoh itu secara fisik. Penamaan secara fisik. Fisik gitu. Yang fungsi fisiknya itu menyaring atau membunuh racun yang masuk ke dalam tubuh. Bila fungsi hati sudah tidak berguna, maka tubuh akan keracunan gitu kan. Itu fisiknya. Nah, kolbun itu kan isi memorinya. Iya, itu. Tempat menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya iman di kolbun. Kalau aklun, tempat menerima informasi gitu. Menerima dan mengolah informasi. Itu ada di aklun. Gitu. Itu gambaran garis besar pula. Ini garis besar daripada nafsun. Ternyata luar biasa ini. Banyak. Masya Allah. Subhanallah.